Bismillah, bantu aku menata dan membersihkan gudang dan dapur milik klien kita yuk. Ini gudang satunya, ini gudang duanya, dan ini dapurnya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada klien kami yang baru saja ditinggal suaminya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahnya dan ampuni segala kesalahannya. Juga semoga Allah berikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Allahumma amin. Oke guys, jadi ini adalah gudang milik klien kita. Rencana akan ada 2 gudang yang akan kita bersihkan. Klien meminta untuk menyortir dan menata ulang barang-barang yang ada. Semua barang yang masih bisa digunakan akan disimpan di gudang 1, sedangkan gudang 2 akan dikosongkan untuk dialihfungsikan sebagai kamar. Di awal-awal seperti biasa, aku akan menganalisa terlebih dahulu guna menentukan strategi yang akan kita gunakan dalam pembersihannya. Gudang ini dipenuhi dengan barang-barang elektronik, otomotif, dan didominasi sama baju-baju. Di sini kami diminta untuk menata bajunya dan akan disortir oleh kliennya sendiri. Oke, setelah menganalisa seluruh ruangan, akhirnya kami putuskan untuk memadahi baju-baju ke dalam trash bag terlebih dahulu. Disusul untuk kemudian kami simpan di tempat yang lebih aman. Selanjutnya kami wadahi sampah-sampah dan barang-barang yang sekiranya tidak dipakai lagi untuk kemudian diambil oleh tukang rosok langganan klien kita. Kami mulai sekitar pukul 9 pagi dan ini untuk gudangnya sendiri 2 ruangan kami selesaikan hampir 4-5 jam. Karena memang barangnya cukup kompleks dan harus diperhatikan jangan sampai ada barang berharga yang sampai terbuang. Kurang lebih kami berhasil kumpulkan sekitar 15 trash bag untuk barang-barang tak berguna lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian dapur dan kamar mandi. Untuk bagian kamar mandi cukup lembab dan gelap. Di sini aku pakai gancu untuk ambil barang-barangnya. Antisipasi jika ada hewan bersembunyi di dalamnya. Lanjut menyortir barang-barang tak terpakai lainnya, membersihkan kompor dan meja dapurnya, juga bagian kolong dapur dan lantainya. Jujur guys, sepanjang pengerjaan job kali ini aku teringat anak istriku di rumah. Aku ngebayangin jika suatu hari nanti tiba-tiba Allah tutup usiaku seperti kejadian pada klienku ini. Tanpa sakit, tanpa isyarat, suami dari klienku ini Allah tutup usianya. Usia itu memang misteri, kapan dan bagaimananya hanya Allah yang tahu. Kekhawatiran memuncak ketika teringat bekal yang belum banyak, kewajiban banyak yang belum dipenuhi. Yang dikhawatirkan dari sebuah kematian bukanlah tentang kondisi ekonomi orang-orang yang ditinggal, tapi justru kondisi orang yang meninggal itu sendiri. Orang yang ditinggal tentu Allah jamin rezekinya, sedangkan yang meninggal amalnya sendirilah yang akan menjamin kondisinya di sana. Hal paling pahit di dunia ini adalah mengingat kematian, karena dia akan memutus kelezatan dunia di tengah-tengah keluarga kita yang berbahagia. Tapi itu memang harus dilakukan untuk mengingatkan kita jika dunia bukanlah tempat kembali kita, melainkan ladang untuk beramal, persiapan kembali ke kampung halaman orang tua kita Adam alaihissalam, yaitu surga. Nasihat bagi diri sendiri kemudian untuk kita semua, hendaknya dalam kegiatan apapun diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar jika suatu saat Allah tutup usia kita tetap terhitung fisabilillah, bekerja, bersosial, apalagi ibadah. Tidak terasa sudah selesai kita mengerjakan semuanya dan ini dia hasilnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.